Selamat datang kembali. Saat ini kita sudah berada di pertemuan ketiga mengenai belajar JavaScript untuk pemula. Dan untuk video ini kita akan bahas mengenai output pada JavaScript. Jadi output di sini adalah bagaimana JavaScript menampilkan elemen pada web browser. Nah, baik sebelum lanjut, kita akan siapkan folder latihannya terlebih dahulu. Di Visual Studio Code-nya, di sini kita sudah punya pertemuan 1 dan pertemuan kedua. Kita akan buat folder pertemuan ketiga, aktif pada folder JavaScript, kemudian klik New Folder. Di sini pertemuan underscore 3. Oke, saya enter sampai di sini. Selanjutnya, di dalam folder pertemuan ketiga ini, ya, kita akan buat beberapa file HTML yang terkait dengan output pada JavaScript. Nah, output pertama yang akan kita bahas yaitu output dengan console.log. Kita akan buat file baru, ya. Klik New File, console.html. Ya, sampai di sini saya tekan tombol Enter di keyboard. Nah, selanjutnya kita akan buat kerangka dasar dari HTML, tanda seru, lalu Enter di keyboard. Nah, apa itu console.log pada JavaScript? Nah, jadi console.log ya adalah metode bawaan ya atau built-in dari JavaScript yang digunakan untuk menampilkan output atau informasi di konsol web browser. Nah, sebagai contoh, karena kita akan menghubungkan ya file HTML dengan JavaScript menggunakan metode internal, jadi di sini kita butuh tag yang namanya script. Kita enter di sini. Keywordnya adalah console.log. Lalu buka kurung, kemudian pesan yang akan kita tampilkan di konsol web browser. Misalnya di sini, saya sedang belajar JavaScript. Titik koma. Nah, selanjutnya kita akan jalankan file console.html. Kita kembali ke folder latihan kita, folder belajar JavaScript, pertemuan ketiga, console.html. Untuk console.log, di sini kita tidak akan melihat di bagian utama dari web browser ya. Tapi ini akan ditampilkan pada konsol dari web browser. Nah, caranya diakses, klik kanan, kemudian pilih Inspect. Ke tab konsol. Nah, di sini kita akan melihat pesan yang ditampilkan dari console.log, yaitu saya sedang belajar JavaScript. Menggunakan metode seperti ini, ya, console.log biasanya kita gunakan untuk menguji ya apakah baris kode yang kita buat itu sudah berjalan dengan normal. Nah, output selanjutnya yaitu menggunakan fungsi bawaan dari JavaScript, yaitu alert. Jadi fungsi ini untuk menampilkan pesan sederhana di dalam kotak dialog. Nah, biasanya digunakan untuk memberi informasi atau notifikasi kepada user. Ya, di sini saya akan buat file baru. New file. Saya beri nama alert.html. Oke, sama saya butuh kerangka dasar dari file HTML, tanda seru, kemudian enter. Kemudian kita akan menghubungkan JavaScript dengan file HTML menggunakan internal JavaScript. Kita butuh text script. Saya enter di sini. Ya. Lalu fungsi alert. Ini untuk menampilkan
pesan sederhana di dalam kotak dialog. Ya, alert, lalu buka kurung dan tutup kurung, kemudian petik 2. Pesan yang akan saya tampilkan, hai, saya alert JavaScript. Titik koma di sini. Nah, langkah selanjutnya kita akan menjalankan file alert.html. Kita kembali ke folder latihan kita. Alert.html, saya klik 2 kali. Nah, saya alert dari JavaScript. Ya, jadi ini cara yang kedua untuk menampilkan atau mencetak elemen ya di web browser. Selanjutnya, cara yang ketiga. Output pada JavaScript menggunakan dokumen .write. Saya akan buat file HTML lagi. Klik New File. Nama filenya adalah dokumen.html. Saya enter sampai di sini. Lalu kerangka dasar dari file HTML, tanda seru, lalu enter. Di sini saya butuh text script. Jadi keywordnya adalah dokumen.write. Lalu buka kurung dan tutup kurung, petik 2. Kemudian elemen HTML yang akan ditampilkan pada web browser ya, atau teks yang akan ditampilkan pada web browser. Nah, selanjutnya kita akan jalankan file dokumen.html. Kembali ke folder latihannya. Sini kita sudah punya dokumen.html. Saya klik 2 kali. Nah, selain teks, kita juga bisa mencetak elemen HTML. Nah, misalnya di sini, saya punya tag HTML H1. H1, tutup kurung siku. Kemudian di sini, tag penutup dari tag H1. H1. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Kembali ke web browsernya. Ini saya refresh. Nah, jadi saya ulang kembali. Selain mencetak teks biasa, ya, menggunakan dokumen .write, kita juga bisa mencetak elemen HTML. Selanjutnya, ada metode dokumen getElementById. Kita buat file baru, new file. Nah, di sini saya punya file HTML dokumen getElementById. Saya enter sampai di sini. Kita sudah punya di sebelah kanan ini. Lalu kerangka dasar dari file HTML, tanda seru, kemudian enter. Oke, lalu text script untuk menyimpan file JavaScript. Dokumen .getElementById adalah metode JavaScript yang digunakan untuk mencari dan mengakses elemen HTML berdasarkan nilai dari atribut ID. Nah, sebagai contoh, di sini saya punya tag HTML, tag P. Kemudian di sini saya isi teks saya dari HTML. Lalu tag P ini saya beri ID. Ya, nama ID-nya adalah paragraf. Nah, selanjutnya untuk mengakses elemen HTML ini ya dengan nama ID paragraf menggunakan JavaScript, di sini kita akan gunakan ya dokumen .get element by ID.
Nah, ini hati-hati untuk penulisan pada JavaScript ya. Ini sangat sensitif dengan huruf kapital dan huruf kecil ya. Lalu, buka kurung dan tutup kurung, kemudian petik 2. ID yang akan diakses, yaitu ID paragraf. Ini ya. Ya, jadi saya ulang kembali bahwa dokumen titik get element by ID itu digunakan untuk mencari dan mengakses elemen HTML berdasarkan nilai dari atribut ID. Nah, ID yang mana? Yaitu ID paragraf. Ya, dokumen titik get element by ID ini bukan untuk menampilkan output ya, tapi hanya untuk mengakses elemen HTML. Nah, untuk menampilkan output, kita butuh properti dari JavaScript. Ya, setelah dokumen get element by ID. Nah, yaitu properti inner HTML. Ya, jadi di sini kita sambung titik inner HTML. Ya, hati-hati dalam penulisan JavaScript ya, ini sangat sensitif dengan huruf besar dan huruf kecil. Untuk HTML-nya ini menggunakan huruf besar semua, lalu inner huruf kecil semua, lalu sama dengan, kemudian petik 2, pesan yang akan ditampilkan di sini, atau elemen yang akan disimpan di dalam atribut inner HTML. Misalnya di sini, saya dari JavaScript. Jangan lupa titik koma di sini. Nah, selanjutnya kita akan jalankan file dokumen getElementById.html. Ya, kembali ke folder latihannya. Dokumen getElementById, ini saya klik 2 kali. Nah, sini kita sudah punya teks yang berasal dari JavaScript. Ya, jadi teks yang sebelumnya yang berasal dari HTML, ya saya dari HTML, itu akan diganti dengan teks yang ada pada JavaScript, yaitu saya dari JavaScript. Ya, atau ini saya hapus. Oke. Nah, selain mencetak teks biasa, ya kita juga bisa mencetak elemen atau tag dari HTML. Oke, misalnya di sini saya punya tag H1, lalu di sini penutup dari tag H1. Kembali ke browser, ini saya refresh. Nah, jadi itu mengenai dokumen getElementById yang digunakan untuk mencari dan mengakses elemen HTML berdasarkan nilai dari atribut ID. Nah, untuk menampilkan elemen ke web browser, itu kita butuh properti dari JavaScript namanya inner.html. Nah, jadi kita akses dulu, baru menampilkan sesuatu ke dalam web browser. Untuk mengakses elemen HTML menggunakan JavaScript, ya selain menggunakan metode dokumen .getElementById, ya ini ada beberapa cara ya. Nanti ini akan kita bahas lebih detail ketika kita sudah masuk di bagian DOM. Baik, saya rasa cukup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.